Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi. Selamat malam dan shalom rekan-rekan PPDT yang kasih tahu Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita masuk dalam saat yang teduh. Mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyi mulia-mulia namanya. Pertolongan yang kita harapkan dalam ibadah ini, itulah datangnya dari Pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita menyanyi bagaikan bencana siap dibantu. Kita
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu di malam ini, di mana kami Tuhan boleh meluangkan waktu ini untuk beribadah PPGT secara online. Karena bangsa kami atau negara kami Tuhan mengalami musibah virus corona atau COVID-19. Biarlah virus ini Bapa boleh berlalu dan kami pun bisa kembali beribadah PPGT seperti sedia kala Tuhan. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, biar kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang Kau sudah pilih untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah dia bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Bapa, inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom. Shalom. Oke, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dan kita pelajari terambil dari Yohanes, Injil Yohanes ya, bukan surat Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21, ini lanjutan dari pembacaan hari Minggu ya. Nah, saya akan membacakan untuk teman-teman mengikutinya di rumah masing-masing. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Amin, firman Tuhan. Perikop ini sebenarnya saya ambil karena mengikuti tema sepanjang minggu ini dari Gereja Toraja, yaitu gembalaku, pemelihara jiwaku. Nah, tapi pada hari ini saya memasukkan tema di sini adalah Yesus adalah gembalaku. Jadi gembala kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Gembala kita tahu adalah sebuah gambaran yang sering digunakan di kitab suci, terutama biasanya menggambarkan pemimpin, seorang pemimpin atau raja dalam Perjanjian Lama, yang kemudian digambarkan juga dalam Mazmur pasal 23. Teman-teman pasti sudah hafal dan sudah tahu, sudah sering dengar, digambarkan oleh Raja Daud bahwa gembala itu juga adalah gambaran dari kepribadiannya Tuhan. Raja Daud mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Nah, gembala di sini memiliki beberapa tugas. Biasanya mereka bertugas sebagai pemelihara atau penjaga dari
domba-domba, kemudian menjadi pemimpin untuk jalannya domba-domba. Jadi kalau domba-domba berjalan, pasti yang memimpin di depannya adalah seorang gembala. Nah, kemudian gembala ini adalah seorang yang harus bisa dipercayai dan bisa diikuti dan diteladani oleh domba-domba. Jadi domba-domba itu tidak akan sembarangan mengikuti seorang. Dia hanya mengikuti suara dari gembalanya. Itu kita bisa lihat di ayat sebelumnya dari pasal 10. Ayat sebelumnya di ayatnya yang ke-3. Bilang situ, untuk dia penjaga-penjaga, untuk dia penjaga membuka pintu, yaitu gembala, dan domba-domba mendengarkan suaranya, itu suara gembala, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi domba-domba itu meskipun terkenal sebagai binatang yang paling bodoh. Jadi yang paling bodoh itu bukan keledai ataupun monyet yang biasa dipakai orang mengolok-olok orang lain, tapi justru yang paling bodoh, binatang yang paling bodoh menurut ilmu pengetahuan adalah domba. Kenapa? Karena domba ini sangat-sangat tergantung dengan seorang gembala. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa dan bahkan gampang sekali stres dan gampang sekali mati kalau tidak ada yang menjaga. Jadi kalau dia sembarang pergi kemana-mana, dia akan gampang sekali mati dan gampang sekali stres dan akhirnya mati. Nah, pasal 10 di dalam kitab Yohanes ini sebenarnya diawali dari sebuah cerita, teman-teman. Jadi pasal ini adalah sebuah ajaran. Jadi di dalam kitab Yohanes itu sebenarnya ada, kalau kita baca secara keseluruhan ya, kalau teman-teman mau baca kitab Yohanes semua, Injil Yohanes khususnya secara keseluruhan, itu kita bisa melihat pelayanan Tuhan Yesus digambarkan lebih detail oleh Yohanes. Dan biasanya ada hal-hal yang justru biasanya kan kalau kita baca kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, biasanya ada cerita-cerita yang ada di kitab tiga-tiganya, yaitu Matius, Markus, Lukas, tapi di Yohanes nggak ada, ya kan? Sering banget kalau teman-teman baca kalau teman-teman baca, teman-teman akan menyadari bahwa ada beberapa kisah yang ada di kitab Matius, Markus, Lukas yang tidak ada di kitab Yohanes. Dan banyak juga cerita atau kisah yang ada di kitab Yohanes tapi tidak ada di kitab Matius, Markus, Lukas, kecuali yaitu cerita tentang penyaliban Yesus sampai kepada Tuhan Yesus bangkit, itu ada semua. Jadi kalau misalnya teman-teman baca Alkitab, biasanya di bawah ayat judul perikop itu ada tulisannya dia berada di kitab mana aja di dalam Injil selain di kitab yang kita baca. Nah, untuk pasal 10 ini juga pun ini termasuk cerita yang tidak ada di kitab Injil yang lain. Pasal 10 dan pasal 9 yaitu kisah yang tadi saya bilang mengawali kisah dari perikop pasal 10. Jadi perikop pasal 10 ini adalah salah satu ajaran dari 7 ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama dia melayani di dunia. Dan ajaran ini juga diikuti atau diawali oleh salah satu tanda dari 7 juga tanda yang dituliskan oleh kitab Yohanes sebagai tanda-tanda untuk pelayanan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Jadi ada 7 tanda. Kalau kita baca kitab Yohanes ada sebanyak 7 tanda dan 7 ajaran yang diadakan oleh Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini, yang ditulis oleh kitab Yohanes. Nah, tanda yang mengawali dari ajaran gembala yang baik ini adalah sebuah cerita tentang orang buta yang sejak lahir baru bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca pasal 9 di mana cerita itu dimulai, nah di pasal 9 itu kita melihat di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita lihat di ayat pasal 9 ayat 1 sampai ketiga, dikatakan di situ waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-muridnya ini adalah manusia, yaitu anggapannya ini bisa mewakilkan pertanyaan banyak orang atau banyak manusia pada zaman itu yang mempercayai teori ini sebagai suatu hal yang membuat orang itu bisa sakit atau terkena penderitaan, yaitu, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi pada masa itu, pada zaman Tuhan Yesus,
sangat sering sekali orang itu mengidentikan orang yang sakit atau orang yang menderita itu diidentikan dengan bahwa dia punya dosa. Sehingga dosa itu, kalau dia berdosa, pasti dia atau orang tuanya berdosa, pasti akan menjadikan dia buta, atau menjadikan dia terkena satu penyakit, atau menjadikan dia terkena satu penderitaan yang membuat dia kelihatan, oh orang ini pasti berdosa. Sehingga orang bisa menghakimi, oh dia pasti berdosa itu karena dia kena penyakit ini. Termasuk orang buta ini karena dia buta sejak lahir. Bayangkan, sejak lahir sudah tidak bisa melihat. Sehingga dikira orang, termasuk menurut Yesus, mengatakan bahwa apakah ini dosa orang ini sendiri atau dosa orang tuanya? Orang si buta itu dan orang tuanya lah yang dipersalahkan oleh orang banyak. Tapi Tuhan Yesus kemudian memandang ini sebagai dengan sudut pandang yang lain. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah di ayat yang ketiga ya harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Tuhan Yesus memandang bahwa orang yang menderita atau orang yang terkena satu penyakit itu bukan selalu, jadi saya tidak menyalahkan, mungkin saja memang karena dosanya, tetapi mungkin juga ada alasan lain, yaitu alasannya kata Tuhan Yesus karena ada rencana Tuhan atau ada pekerjaan Tuhan yang mau dilakukan melalui orang buta itu atau melalui orang yang terkena penderitaan atau terkena penyakit itu. Nah, kitab Yohanes tadi ini seperti saya bilang tadi menampilkan 7 tanda dan 7 ajaran. Nah, karena itu ayat ini kemudian setelah yang orang buta tadi sembuh, kemudian kan Tuhan Yesus menyembuhkan si orang buta itu. Kemudian setelah orang buta itu sembuh, nah orang buta sembuh, habis orang buta itu sembuh, orang-orang yang mengenal dia bahwa dia itu buta sejak lahir mulai melihat dan aneh. Saat mereka melihat orang buta ini sembuh, mereka merasa ini dia nggak ya, atau ini orang lain. Sehingga kemudian orang buta ini diperhadapkan ke orang-orang Yahudi atau mahkamah Yahudi yang tua-tua Yahudi yang sudah punya jabatan sebagai imam. Kalau kalian baca di pasal 9 seluruhnya itu ada ceritanya. Dan kemudian orang-orang Yahudi itu kemudian menanyai si orang buta ini, kamu betulan lahir buta? Bahkan orang tuanya ditanyain juga, betulankah dia ini lahir buta? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang adalah musuh mereka, yang mereka tidak percaya adalah seorang Mesias, itu akan membuat orang buta yang bahkan butanya itu sejak lahir bisa sembuh. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat itu, sehingga mereka berusaha bagaimanapun mencari alasan bahwa orang buta ini pasti bukan buta sejak lahir ataupun bukan Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Sehingga banyak terjadi perdebatan sampai orang buta ini, lucu sekali teman-teman, kalau teman-teman baca di pasal 9 itu, orang buta ini bahkan mengejek mereka. Orang buta ini bahkan bingung dengan orang-orang itu. Dia bilang di ayatnya yang ke-30, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Ia itu dimaksud adalah Yesus ya. Sedangkan Yesus telah memelihkan mataku, katanya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh, yang melakukan kehendaknya, itu kehendak Tuhan. Jadi justru orang buta ini lebih percaya kepada Yesus daripada alasan-alasan yang dikemukakan oleh tua-tua Yahudi. Sehingga pada akhirnya setelah orang buta ini dilepaskan oleh orang Yahudi dan Yesus menemukan dia, di ayat-ayat selanjutnya akan diceritakan bahwa orang buta ini kemudian mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup. Sedangkan kemudian orang-orang Yahudi yang menemukan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mempertobatkan orang buta itu, orang-orang Yahudi kemudian mulai berdebat dengan Tuhan Yesus tentang siapakah Tuhan Yesus ini sebenarnya, dari mana asalnya dia. Bahkan mereka menuduh bahwa dia adalah orang yang kerasukan setan. Kalau kalian lihat di pasal ayat terakhir di pasal 9 akan dikatakan seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa kalian ini sebenarnya buta, tapi mereka malah mengatakan bahwa kami tidak buta. Apakah kamu mengatakan kami buta? Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu masih bilang dirimu melihat, berarti dosamu tetap di dalam kamu. Artinya mereka sebenarnya buta, tetapi mereka tidak mau mengakui mereka buta. Jadi mereka tidak mau mengakui dosa-dosa mereka dan nyaman berada di dalam dosa
Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada orang Yahudi bahwa dia memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah gembala yang baik. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah, sebagai Mesias. Di dalam rekod pembacaan kita dimulai dari pasalnya yang pertama, bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia adalah pintu untuk masuk ke kandang-kandang domba-dombanya. Jadi tidak ada orang yang bisa melewati Tuhan, melewati siapapun, seperti pasal Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Yesus di dalam berikut kita menyebutkan, yaitu di ayatnya 11, teman-teman, kita mulai di ayatnya 11. Yesus menyebut dirinya adalah gembala yang baik. Kita bisa lihat di ayat 11 dan ayat 14. Hal ini mengingatkan kita pada puisi indah Raja Daud yang tentunya teman-teman tadi saya bilang pasti sudah hafal dan sudah tahu semua. Tidak mungkin ada yang tidak tahu Mazmur 23 itu tentang apa, ya kan? Nah, itu adalah menggambarkan bagaimana pengenalan pribadi seorang Raja Daud yang kemudian dia menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, teman-teman, mungkin kita akan berpikir, kebetulan aja nih Tuhan Yesus, Tuhan Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, kemudian Tuhan Yesus ikut-ikutan nih mengatakan bahwa dirinya adalah juga gembala. Artinya seakan-akan Tuhan Yesus bagi orang Yahudi waktu itu yang juga pasti hafal mati perjanjian lama, percaya engkau kepada anak manusia. Baru orang buta itu mengatakan, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Tuhan Yesus kemudian mengatakan ayat ke-37, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Dan kemudian si orang buta itu mengatakan apa? Aku percaya Tuhan. Bahkan ia menyembah Tuhan Yesus. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup. Karena tidak ada orang yang boleh menerima sembahan kecuali Tuhan itu sendiri. Itu ada di dalam kitab perjanjian lama. Peraturan-peraturan di dalam yang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Imamat dan Bilangan. Kalau teman-teman baca, di situ ada tanda-tandanya. Orang tidak boleh mendapatkan penyembahan kecuali Tuhan sendiri, karena hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Nah, hal ini karena orang-orang Yahudi pasti tahu tentang hukum Taurat, maka mereka tahu bahwa hal ini tentu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Apalagi orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat ke-39 sampai 41 pasal 9 masih. Dan yang digambarkan sebagai orang-orang buta yang tidak mengakui kebutaan mereka. Jadi orang Yahudi itu tadi saya bilang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang buta tapi tidak mengakui kebutaan mereka. Nah, dalam perikop pembacaan kita juga Tuhan Yesus tidak hanya memperkenalkan dirinya pada kita sebagai gembala yang baik, melainkan ia juga menunjukkan kepada kita karakter-karakter seorang gembala yang baik, yang berbeda dengan orang-orang upahan yang bukan pemilik domba-domba. Nah, karakter-karakter tersebut adalah yang pertama, yaitu rela berkorban. Di ayatnya kita bisa baca pada ayat ke-11, ayat ke-15, ayat ke-17 dan ke-18 pasal 10. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik rela berkorban bagi domba-dombanya, bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, di ayat tadi itu ada ayat 11, 15, dan 17. Bahkan Tuhan Yesus menyebutkannya lebih dari 3 kali dan tentu saja ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat menegaskan bahwa dirinya sudah rela memberikan nyawanya kepada domba-dombanya dan untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan orang-orang upahan yang hanya peduli pada bayaran yang didapat, tetapi tidak peduli dengan keselamatan para domba yang dijaganya. Bisa kita lihat di ayat yang ke-12 dan ke-13 ya. Nah, mereka lebih peduli kepentingan diri pribadi. Nah, siapakah domba-domba itu? Tentunya kita tahu bahwa domba-domba itu adalah gambaran semua orang yang percaya kepada Yesus, yaitu termasuk saya dan
teman-teman yang sudah percaya dan sudah mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara sungguh-sungguh. Nah, kita sebagai domba yang tersesat karena dosa-dosa kita sendiri, telah menerima anugerah pengampunan dosa oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesaya ayat 50, pasal 53 ayat 6 bisa membaca bahwa kita ini sudah sesat seperti domba-domba, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya, yaitu kepada Yesus, segala kejahatan kita sekalian. Bahkan kita pun dibenarkan oleh karena kebenaran Tuhan Yesus. Jadi kebenaran yang didapatkan oleh Tuhan Yesus diperhitungkan kepada kita, sehingga kita pun dibenarkan di dalam Dia. Nah, siapakah orang-orang upahan itu? Nah, mereka adalah segala hal, bukan cuma orang, tetapi juga bisa segala sesuatu yang digunakan iblis untuk menyesatkan kita. Nah, cara iblis itu banyak, dan terkadang kita tidak sadari. Bahkan banyak hal-hal yang bisa membuat kita melupakan Tuhan. Bahkan ada banyak ajaran-ajaran, teman-teman, ya mungkin teman-teman yang senang berselancar di YouTube atau di IG atau dimanapun di media sosial, itu kalau teman-teman suka melihat khotbah-khotbah yang ada di media sosial, itu tidak semuanya benar, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mengikuti beberapa pastor-pastor atau beberapa pendeta yang ada di media sosial, yang terkenal di media sosial, hati-hati, karena tidak semua mengajarkan yang benar. Kita harus punya prinsip pertama. Jadi kita harus punya prinsip yang benar dulu tentang firman Tuhan, sehingga waktu kita melihat orang-orang seperti itu, bukannya kita menutup diri, artinya kita tidak mau belajar dari gereja-gereja yang lain, tetapi waktu kita mau belajar kepada orang lain atau belajar kepada gereja yang lain, kita harus punya prinsip, bahwa prinsip yang benar tentang firman Tuhan dulu, sehingga kita tidak akan disesatkan, tidak akan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Nah, karena tidak benar juga kalau kita kemudian karena takut disesatkan, kita malah semakin menutup diri. Kita mau ada di dalam gereja kita aja, karena itu menurut saya kurang bijaksana juga, karena kadang ada hal yang tidak bisa kita dapat di gereja kita bisa dapat di gereja lain. Nah, karena itu saya sendiri juga selalu suka kan share dengan teman-teman hal-hal yang bisa kalian teman-teman pelajari di lewat WA. Nah, kemudian hal lain juga, nggak cuma ajaran-ajaran firman Tuhan. Nah, ini juga termasuk yang sering sekali kita tidak sadari, karena teman-teman, saya yakin kita semua suka banget dengar lagu rohani, ya kan? Semuanya pasti suka dengar lagu rohani, bahkan mungkin teman-teman jauh lebih hafal banyak lagu rohani dibandingkan saya. Nah, lagu rohani yang ada di dunia ini artinya yang dikeluarkan biasanya oleh orang-orang melalui video rekaman atau melalui artis-artis yang menyanyi, artis-artis yang agamanya Kristen, kemudian mereka menyanyikan lagu rohani, itu tidak semuanya benar dan baik. Nah, kadang kalau teman-teman misalnya mendengar lagu-lagu rohani seperti itu, teman-teman sadar tidak, sebenarnya lagu-lagu rohani seperti itu diciptakan, itu alasannya bisa macam-macam. Ya, bagus kalau alasan orang yang menciptakan atau menyanyikannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi ada juga, dan nggak jarang loh teman-teman, bahwa ada orang-orang yang menyanyikan lagu rohani atau menciptakan lagu rohani hanya untuk mendapatkan sesuatu. Bukan kita menghakimi atau menuduh, tetapi kita hanya waspada. Jadi kita waspada dan kita lihat. Jadi nggak cuma lagu-lagu dunia atau lagu-lagu yang sering kita dengarkan, atau lagu-lagu misalnya lagu-lagu cinta atau lagu-lagu apalah itu yang di dunia ini yang kita dengarkan dengan hati-hati, tetapi juga lagu-lagu rohani yang ada di luar sana itu harus didengarkan dengan hati-hati. Nah, hati-hatinya apa? Bukan masalah musiknya. Jadi kalau kita kan suka dengar lagu rohani, musiknya bagus nih, atau musiknya enak nih. Nah, tapi hal yang pertama yang harus kita lihat kalau kita mau mendengar lagu rohani atau menyanyikan lagu rohani, yang kita ingat adalah liriknya. Jadi harus kita perhatikan liriknya dengan baik, karena lirik itu adalah ajaran. Nah, kalau lirik itu bisa mempengaruhi kita. Jadi kalau kita tidak tahu yang benar dan salah, dan kita jarang sekali baca Alkitab,
maka kita bisa disesatkan lewat lirik-lirik lagu itu. Contohnya ya, ada beberapa lagu-lagu yang menurut saya tidak terlalu sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya yang biasanya itu terlalu menuju ke arah kita. Jadi terlalu mengagung-agungkan manusia dan membuat Tuhan itu seakan-akan Tuhan harus melakukan ini untuk saya, Tuhan harus melakukan ini untuk saya. Contohnya, salah satunya, ini kalau teman-teman tahu ini, tahu kan lagunya kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, teman-teman perhatikan liriknya itu. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak memberkati kita melimpah-limpah, artinya kita tidak punya pekerjaan, atau kita misalnya sampai mati, kita melihat ada orang yang sampai meninggal pun dia miskin, tandanya dia tidak diberkati Tuhan. Tidak kan? Tuhan selalu memberkati kita dengan berbagai cara, dan itu gak cuma hanya dengan materi. Dan bahkan lagu ini pun memperlihatkan bahwa seakan-akan manusia itu bisa memerintah Tuhan. Tuhan harus berkati aku berlimpah-limpah. Memang ada ayatnya lagu ini, dan ayat itu adalah ayat yang memang khusus dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang memang waktu itu tidak punya tempat atau tidak punya negara. Sehingga Tuhan yang berjanji dan memilih bangsa Israel dari segala bangsa lainnya itu menyediakan satu tempat untuk menjadi negara dan kerajaan Israel. Jadi Tuhan itu memang memberkati kita, tetapi jangan selalu mengidentikan berkat Tuhan dengan materi, dengan uang, dengan kesuksesan, dengan hal-hal duniawi kita memperhitungkannya. Berkat Tuhan yang paling besar itu sudah diberikan kepada kita, yaitu keselamatan. Keselamatan adalah berkat yang paling besar yang tidak ternilai. Hidup kekal di surga adalah satunya berkat yang paling besar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan malah Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus justru hidupnya harus menderita, harus ditolak, bahkan harus memikul salib setiap hari. Nah, bukan setiap bulan teman-teman, setiap hari. Artinya justru orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan merasa jauh lebih sakit dibandingkan orang-orang yang tidak percaya. Kita akan merasakan, mungkin Tuhan juga akan memberikan kita berkat materi, bisa, tapi tidak selalu. Itu yang Tuhan ingin katakan. Yang Tuhan ingin katakan bahwa Dia sudah memberikan berkat yang besar, yaitu nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, ingat bahwa segala sesuatu itu harus diuji dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Bisa kita baca di Efesus 5 ayat 10, 1 Tesalonika 5 ayat 21, bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 1, bahwa segala sesuatu itu harus diuji oleh firman Tuhan. Segala sesuatu, bahkan apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita rencanakan, harus juga kita uji. Apakah ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan saya? Nah, jangan sampai misalnya Sira main musik atau Herdi main kajian di sini hanya untuk melihat, biar dilihat di video sama teman-teman, Sira ini setiap hari gue lihat ini main terus musik, di sekolah minggu main, di PGT main, keren ini. Akhirnya kemudian mengundang banyak fansnya Sira, Sira atau Kristian, nama panggilan gitu. Nah, jadi atau Herdi atau siapa, saking dilihat orang gitu. Jadi tujuannya Kristen bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah, tetapi untuk malah mendapatkan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Nah, tapi tentunya nggak mungkin gitu ya sih ya, nggak mungkin ya teman-teman. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi kita harus menguji segala sesuatu, apakah motivasinya kita benar waktu kita melakukannya, atau waktu kita mendengar sesuatu, atau waktu kita membaca sesuatu, waktu kita melakukan apa saja harus kita lakukan untuk Tuhan dan harus sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Setiap khotbah pun teman-teman, bahkan khotbah saya, teman-teman harus uji juga loh. Jadi setiap khotbah, siapapun yang khotbah, biar itu pendeta pun, orang yang mungkin kita tahu, ini pendeta terkenal atau siapapun itu semua harus diuji melalui firman Tuhan. Karena tidak ada
yang bisa karena kita ini masih manusia, anggap kayak kita ini berdosa. Kita masih bisa berdosa sehingga apa yang kita sampaikan bisa saja itu salah. Tetapi kalau kita sudah melihat dan mengujinya melalui firman Tuhan dan apa yang kita katakan sesuai dengan firman Tuhan, maka itulah yang benar. Jadi semua harus disaring lewat firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, maupun apapun yang kita pikirkan. Kemudian karakter gembala yang kedua, yaitu sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Dan bahkan bukan hanya Tuhan Yesus yang mengenal dombanya, domba-dombanya pun mengenal Dia. Di ayatnya yang ke-14 dan 15 pasal 10. Nah, pertanyaan yang baik saya mau ajukan untuk kita renungkan, yaitu bahwa Tuhan mengenal kita dengan sangat baik. Bahkan Ia mengenal kita satu persatu melalui nama kita. Dia tahu nama kita, Dia tahu nama Wesley, Dia tahu nama Christian, Dia tahu nama Herdi, Dia tahu nama Betty, dan Dia tahu nama teman-teman semua. Dikatakan di ayatnya ketiga pasal 10 teman-teman bahwa Dia sebagai gembala yang baik, Dia akan memanggil kita satu persatu menurut nama kita. Nah, karena itu bagaimana dengan kita? Tuhan sudah mengenal kita, mengenal nama kita masing-masing. Sedangkan bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus? Nah, atau paling tidak, bukan sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus, paling tidak tanyakan ini kepada diri teman-teman masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan untuk mengenal Dia sampai saat ini, sampai di umur teman-teman yang sekarang? Nah, jika analoginya seperti ini, jadi kita bandingkan. Kalau misalnya teman-teman jatuh cinta, nah, dengan seseorang, dengan gebetan ini belum jadi pacar ya teman-teman, gebetan kalian, nah mungkin kita nggak tahu apakah kita bakal diterima atau tidak. Tapi namanya kalau orang cinta, namanya kalau kita cinta pasti kita berharap lah kan gebetan kita membalas cinta kita. Nah, dan yang pasti sebelum itu semua pasti kita akan mencoba untuk mencari tahu segala sesuatu, untuk tahu siapa sih dia, bagaimana sih karakternya, dan bagaimana sih orangnya, nah, bagaimana keluarganya, mungkin bahkan sampai ke situ ya, bagaimana keluarganya, kebiasaan buruknya apa ya, kebiasaan baiknya apa ya, kira-kira dia suka ngumpul depan umum nggak sih? Nah, atau dan lain-lain ya teman-teman. Artinya pasti kalau kita mencintai seseorang, pasti kita akan menggunakan segala waktu kita, atau kita mencari gimana caranya supaya kita bisa mengenal Dia lebih dekat dan Dia pun bisa mengenal kita. Nah, tapi teman-teman, Tuhan Yesus sudah mengenal kita. Bahkan Dia sudah mencintai kita sampai memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kenapa kita tidak mengganggap penting pengenalan akan Tuhan Yesus? Kenapa kita tidak merasa, oh kayaknya aku perlu nih mengenal Tuhan Yesus, atau kita nggak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus? Nah, padahal Tuhan Yesus sudah sangat mengenal kita, bahkan rela berkorban nyawanya demi kita semua. Nah, saya akan meninggalkan satu pertanyaan ini kepada teman-teman untuk direnungkan dan dijawab sendiri dalam diri teman-teman. Seberapa penting Tuhan Yesus bagi teman-teman? Dan jika Dia penting, maukah teman-teman mengenal Dia? Nah, teman-teman jawab sendiri ya di masing-masing dan hatinya masing-masing. Bahkan nanti setelah ibadah ini, teman-teman bisa berdoa di dalam hatinya. Kita berdoa sendiri di depan Tuhan Yesus, di dalam saat teduhnya masing-masing, atau setelah membaca rencana baca Alkitabnya PPGT, teman-teman bisa berdoa bahwa Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Karena Engkau sudah mengenal aku, Engkau sudah mengorbankan nyawamu untukku. Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Tolong perkenalkanlah dirimu padaku. Karena kita gak bisa teman-teman mengenal Tuhan Yesus sendiri dengan usaha kita, kalau tidak Tuhan Yesus yang berkenan mengenalkan dirinya kepada kita. Dan Tuhan Yesus berkenan. Kenapa Tuhan Yesus berkenan? Dia sudah capek-capek nih ngutus banyak orang untuk nulis ini Alkitab ini. Bayangkan 44 penulis dari berapa tahun yang berbeda, dari berapa tempat yang berbeda, dipakai Tuhan untuk menulis Alkitab ini sampai Alkitab ini lengkap, hanya untuk mengenalkan dirinya kepada manusia, terutama khususnya orang-orang yang percaya kepada Dia dan mengaku percaya kepada Dia.
Jadi kalau kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, jangan cuma diam, tetapi harus belajar firman Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Bahkan teman-teman ya, saya sendiri aja kadang-kadang sering jatuh dan bahkan masih kayaknya rasanya belum kenal-kenal banget sama Tuhan Yesus. Nah, tapi saya selalu berjuang gimana caranya, harus selalu baca Alkitab setiap hari. Nah, ini bukan kesombongan diri, tapi saya ingin teman-teman juga punya kerinduan yang sama. Nah, karena bahkan firman Tuhan ini mungkin sudah berapa kali ya saya baca habis, tapi tetap aja ada hal-hal yang belum saya mengerti, dan saya mengerti justru pas saya baca misalnya untuk keberapa kalinya baru saya mengerti. Begitupun teman-teman, jangan langsung bilang, aduh gak mungkin nih aku baca Alkitab pasti nanti aku udah ngerti, gak usah jagin, daripada aku gak ngerti nanti aku sesat. Itu adalah pikiran orang-orang yang sebenarnya tidak mau tapi cari alasan, teman-temannya. Jadi tetap harus baca Alkitab setiap hari, mau kita mengerti atau tidak, baca saja dulu. Baca saja dulu. Kalau sudah selesai, baca lagi dari awal. Sudah selesai lagi, baca lagi dari awal. Karena membaca Alkitab itu tidak bisa cuma satu kali saja lalu kita ngerti, tapi kita harus baca berkali-kali, bahkan berkali-kali pun belum tentu ngerti. Karena akan ada hal-hal yang masih rahasia dan masih mungkin akan digenapi Tuhan. Mungkin kita meninggal nanti ketemu Tuhan di surga baru kita ngerti. Nah, disitulah indahnya kita membaca Alkitab dan mengenal Tuhan, karena akan ada hal-hal yang mungkin kita belum mengerti, tapi kita bisa mengerti saat kita nanti menjumpai Tuhan di surga. Nah, karakter ketiga, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik sangat mengasihi domba-dombanya. Bahkan ia memberikan nyawanya dengan kehendak kerelaannya sendiri, semua semata-mata karena kasihnya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kasihnya pada kita, umat pilihannya, sangat tidak ternilai. Kita sebagai manusia mungkin bisa mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita. Kita bisa mengasihi orang tua kita, sahabat kita, bahkan mungkin yang paling senang, yang paling tinggi kasihnya mungkin orang yang kita suka ya. Kalau orang pacar kita atau mungkin gebetan kita, itu mungkin lebih sayang lagi daripada kita sayang sama orang tua atau sahabat kita. Ya mudah-mudahan sih lebih sayang orang tuanya daripada pacarnya ya. Nah, tetapi adakah yang dapat mengasihi orang dibenci? Nah, kalau kita mengasihi orang tua kita, sahabat kita, orang yang senang sama kita, orang yang kagum sama kita, mungkin kita bisa, ya kan? Tetapi bisa tidak kita mengasihi orang yang membenci kita? Atau kita mengasihi, ada orang yang kita benci, kemudian kita mau kasihi dia, bisa tidak? Susah kan? Bukan saya mengatakan bisa atau tidak bisa, tetapi sebenarnya jawabannya adalah sangat sulit bagi seorang manusia yang berdosa untuk dapat mengasihi orang yang dibenci ataupun membencinya. Tetapi mungkin saja ada yang bisa. Nah, tapi teman-teman, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada orang yang bisa mengasihi musuhnya. Karena kasih Tuhan kepada manusia itu adalah kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu mengasihi tidak hanya musuhnya, tidak hanya orang yang harusnya dihukum karena dosanya, karena dosa kita dengan kudusnya Tuhan itu tidak mungkin bersatu. Bahkan Tuhan itu harus menghukum kita karena dosa kita, sehingga kasih Tuhan kepada kita itu besar sekali, membuat dia mengorbankan nyawanya. Bahkan dia sudah mengasihi kita sebagai musuhnya, tapi dia tidak cuma sampai situ, dia bahkan mengorbankan nyawanya bagi kita yang masih waktu itu masih dalam dosa kita, masih sebagai musuhnya. Dia rela mati untuk kita yang saat itu masih berstatus musuhnya karena dosa-dosa kita. Kita bisa baca dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Kemudian ayatnya yang ke-17 dan 18 dalam pasal perikop kita. Perikop pasal 10 ini, pasal 10 Injil Yohanes ayat 17 sampai 18 menegaskan lagi hal itu, menegaskan tentang kasih Tuhan, yaitu bahwa karena Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa kita, meskipun Tuhan Yesus sebenarnya berkuasa juga untuk tidak melakukannya.
Jadi meskipun Tuhan Yesus rela mati untuk kita, teman-teman, sebenarnya kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus nggak perlu rela mati untuk kita. Dibiarkan aja kita dengan dosa-dosa kita, boleh. Dan bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bisa kita lihat di ayat yang 17-18 ya, dibaca baik-baik. Nah, tetapi kenapa dia mau melakukannya? Ia melakukannya karena ia mau taat kepada Bapaknya. Dikatakan bahwa itu adalah rencana Bapaknya, tugas dari Bapa di surga untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan karena kasihnya kepada kita sehingga ia memberikan nyawanya, dikatakan di ayatnya yang ke-18, dia menyerahkan nyawanya karena kehendaknya sendiri. Karena Tuhan Yesus mau melakukannya, bukan karena dipaksa atau bukan karena alasan apapun, bukan karena pelayanan kita, bukan karena kita misalnya sering berdoa atau kita sering kasih persembahan, atau karena kita kasih persembahan yang besar, lebih besar daripada orang banyak. Misalnya temannya ngasihkan cuma 2.000, kita kasihnya 100.000, atau kita karena kita rajin setiap hari berikan persembahan PSB setiap bulan yang besar jumlahnya, atau mungkin karena kita sering beli bazarnya teman-teman yang mungkin yang lagi memberikan bazar, atau mungkin karena kita ngasih apapun itu untuk Tuhan, kita kasih talenta kita pelayanan setiap hari, bukan karena itu Tuhan menyelamatkan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena kasih Tuhan yang rela memberikan nyawanya karena dia mau memberikan nyawanya untuk kita. Nah, menariknya di ayat 20 dan 21, perumpamaan yang digunakan Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya pada akhirnya menimbulkan dua perspektif atau dua sudut pandang yang berbeda bagi pendengar-pendengarnya, yaitu orang-orang Yahudi. Sudut pandang pertama, kita lihat di ayat yang ke-20 ya. Sudut pandang yang pertama di ayat 20 menyatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan apa? Ia gila, kerasukan setan. Ia gila, kerasukan setan, yang berarti bahwa mereka tidak mau percaya pada Yesus. Titik. Dan kemudian sudut pandang kedua di ayat 21, ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa bagaimana bisa orang yang kerasukan bisa menyembuhkan orang yang buta. Sehingga artinya dari sudut pandang ini adalah bahwa orang-orang Yahudi itu mulai punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus karena mereka melihat karya Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus yang dilakukan terhadap orang yang buta sejak lahir tadi, yang di pasalnya ke-9, Injil Yohanes pasal ke-9, itu lewat karya Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita terhitung sebagai sudut pandang yang pertama yang tetap tidak percaya meskipun kita udah tahu semua yang dilakukan Tuhan Yesus, bahkan bagaimana ia masih memelihara hidup kita sampai saat ini di tengah pandemi ini, di tengah pandemi COVID-19 ini termasuk berkat Tuhan kita masih bisa bertahan, teman-teman. Dan kalau misalnya Tuhan mengizinkan kita kena positif juga, ya tetap aja ada berkat Tuhan yang juga masih diberikan kepada kita, itu kita bisa dirawat dengan baik oleh orang-orang yang ada di rumah sakit. Jadi lewat berkat-berkat Tuhan yang masih kita alami sampai sekarang, apakah kita masih tidak mempercaya seperti orang-orang Yahudi yang punya sudut pandang pertama tadi? Atau dan kita, dan bukan juga atau ya, tapi kita juga bahkan ingin lebih nyaman hidup dalam dosa kita, ya yang penting aku tak bisa melakukan apa yang aku inginkan lah, kayak gitu. Gak mau aku percaya sama Tuhan Yesus kalau ujung-ujungnya kalau aku percaya sama Tuhan Yesus aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Kita maunya aku mau lakukan apa yang aku mau aja, aku mau hidup nyaman di dalam dunia ini aja, karena itu aku gak mau percaya sama Tuhan Yesus. Apakah kita seperti itu, ataukah kita berada di orang-orang yang punya sudut pandang yang kedua, yaitu yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan juga mempercayai Dia sebagai gembala kehidupan kita yang baik, dan bukan tidak hanya percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menebus dosa-dosa kita, tetapi kita juga mau mengenal Dia lebih dekat melalui firman-Nya
dalam Alkitab kita masing-masing, dan juga kita mau mempercayakan seluruh kehidupan kita untuk dituntun dan dibentuk seturut kehendak Tuhan. Nah, saat ini mungkin kita merasa kehidupan kita menjadi sangat berat dan tidak jelas kapan pandemi ini akan berakhir. Pandemi ini yang tidak jelas berakhirnya kapan membuat kita menjadi bingung juga apa yang harus kita lakukan di masa depan. Bagaimana saya bisa bertahan di masa ini? Kemungkinan bagi yang kerja, kemungkinan saya di PHK bisa juga besar di waktu-waktu mendatang kalau tidak berhenti-berhenti ini. Bahkan mungkin bagi kita yang masih bisa beli beras, masih bisa beli ini itu, lama-kelamaan kalau pandemi ini mungkin masih bisa bertahan sampai tahun depan, kita bahkan mungkin akan mulai berpikir, aduh, dari mana kita bisa dapat uang untuk beli ini, beli beras, untuk hidup, untuk apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini bahkan membuat kita jauh lebih cemas, jauh lebih khawatir, jauh lebih takut akan masa depan kita nanti jadi seperti apa. Tapi ingat teman-teman, kita meskipun kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, tapi kita tahu satu hal dan kita percaya satu hal, bahwa pasti Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita di masa yang tidak jelas sekalipun. Bukan hanya di masa duka, di masa susah kita, tetapi masa yang tidak jelas sekalipun, kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Kita percaya bahwa Dia yang sudah mengalahkan maut dan dosa kita dapat dengan mudah menghentikan pandemi ini jika Dia menghendakinya. Tetapi meskipun begitu, kita juga percaya bahwa tangan Tuhan akan tetap menyertai kita meskipun pandemi ini belum berakhir. Ingat puisi Raja Daud, seperti Raja Daud bermazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, maukah teman-teman semua mempercayai Yesus sebagai gembala kehidupan teman-teman? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dapatkan pada malam ini. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita menyanyi, mari sebarkan Injil. Mari kita membawa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi di sini apa. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Yang akan kita doakan hari ini mungkin ya tetap tentang pandemi COVID-19. Kita berdoa buat orang-orang yang masih terkena
dampaknya ya dalam pekerjaan mereka, dalam ekonomi mereka, bahkan yang pasien-pasien yang masih positif, lalu semua pekerja-pekerja yang ada di rumah sakit, yang yaitu dokter, kemudian perawat, lalu segala orang-orang yang bekerja di rumah sakit di setiap jabatan mereka, kemudian pemerintah juga ya, kita harus mendoakan pemerintah kita untuk dapat memberikan keputusan yang baik, yang terbaik dan bijaksana di dalam menangani pandemi ini. Kita juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan juga buat program-program PPGT. Ya, kita berdoa bersama-sama teman-teman, tetap berdoa dalam hatinya dan saya yang memimpin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, terima kasih atas segala pemeliharaanmu yang masih Engkau berikan kepada kami sampai pada malam ini. Kami berada di sini Tuhan untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, meskipun melalui ibadah online. Tuhan, Engkau yang berkati kami semua dalam persekutuan kami Tuhan. Biarlah kami tetap rajin beribadah kepadamu, rajin bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan teman-teman kami melalui ibadah online ini, sehingga kami Tuhan dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami selalu dikuatkan oleh setiap firman yang terus Engkau beritakan melalui hamba-hamba-Mu lewat ibadah online PPGT ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah membuat kami Tuhan menyadari betapa pentingnya Tuhan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak memandang setiap berkat-Mu hanya melalui setiap materi atau setiap hal-hal yang kami rasakan di dalam kehidupan kami saja, tetapi kami tahu bahwa berkat-berkat-Mu Tuhan jauh lebih besar daripada itu semua. Berkat-Mu yang paling besar pun sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu nyawa anak-Mu yang tunggal Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami, dan kami bisa mendapat pengampunan dari setiap dosa-dosa kami karena kasih yang ada, yang dilakukan oleh Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat program-program kerja yang masih berlanjut, yang masih bisa dilanjutkan oleh PPGT Jemaat Bukit Harapan Lojangan Tuhan. Di masa pandemi ini lewat ibadah online ini Tuhan, kami bisa mengganti ibadah rutin kami, sehingga setiap hari Tuhan, setiap minggu kami masih tetap bisa beribadah kepadamu. Dan mungkin ada program-program lain yang harus terhenti karena pandemi ini Tuhan. Engkau yang tetap kuatkan kami, Engkau yang tetap jagai setiap pengurus-pengurus Tuhan, sehingga motivasi mereka Tuhan untuk melayani Engkau tetap kuat, tetap bisa terus rindu untuk melayani Engkau melalui setiap apa yang bisa mereka kerjakan di masa-masa ini. Engkau juga Tuhan berkati negara kami Tuhan yang masih diuji oleh pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami Tuhan, berkati agar setiap pemerintah kami, baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan Engkau berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka hikmat untuk memberikan keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang bijaksana untuk mengurangi Tuhan atau membatasi penyebaran COVID-19, juga untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang memang diperuntukkan untuk para warga negara, para masyarakat Tuhan yang membutuhkan, masyarakat dan warga negara Indonesia yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk bertahan hidup di tengah masa-masa sulit ini. Engkau juga berkati setiap tenaga medis, dokter, perawat, maupun setiap orang-orang yang bekerja di tempat-tempat, di rumah-rumah sakit yang digunakan untuk pengobatan pasien-pasien COVID-19. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka, berikan kesehatan kepada para tenaga yang berjuang untuk keselamatan para pasien. Biarlah Engkau yang kuatkan mereka Tuhan, berikan mereka selalu
pemeliharaanmu lewat makanan, minuman yang mereka tetap bisa konsumsi, dimanapun mereka harus tinggal, dimanapun mereka harus beristirahat, Engkau yang jagai mereka. Engkau juga berkati pasien-pasien yang masih berjuang juga Tuhan untuk sembuh Tuhan dari penyakit ini. Tuhan, Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang ajarkan mereka untuk taat dengan orang-orang yang sedang berjuang menyembuhkan mereka. Biarlah mereka tetap bisa mengonsumsi setiap makanan dan minuman, juga obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, Engkau berkati juga keluarga mereka masing-masing Tuhan, baik keluarga tenaga medis maupun keluarga pasien yang masih belum bisa bertemu dengan sanak keluarga mereka. Tuhan, Engkau berkati agar mereka juga tetap dihiburkan, dikuatkan untuk terus mendukung sanak keluarga mereka yang berjuang di tengah wabah COVID-19 ini. Engkau juga berkati Tuhan setiap warga negara yang terdampak Tuhan, baik secara ekonomi, baik yang mungkin diberhentikan dari pekerjaannya, bahkan setiap orang yang harus mengisolasi diri karena berstatus sebagai PDP ataupun ODP. Tuhan, Engkau berkati setiap kami semua Tuhan, ajar kami untuk taat kepada pemerintah kami agar kami bisa tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan di dalam kehidupan kami, meskipun dalam masa yang sulit, yang menakutkan, bahkan yang mengkhawatirkan bagi setiap kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau juga berkati setiap gereja-gereja Tuhan yang juga berjuang di tengah wabah ini, yang melakukan berbagai cara Tuhan untuk tetap bisa menjangkau setiap jemaat mereka, setiap kami semua untuk tetap kuat, untuk tetap dihiburkan lewat setiap firman-Firman-Mu. Ajarkanlah gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, khususnya Gereja Toraja Jemaat Bukit Harapan Lojanan, untuk selalu berpegang pada firman Tuhan dan hanya menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh gembala kami yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi gembala-gembala untuk mengembalakan kami domba-domba yang masih butuh pengajaran ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau berkati setiap kami semua anak-anak-Mu PPGT Jemaat Bukit Harapan Lojanan, dan juga setiap pemuda-pemuda dimanapun berada Tuhan. Tuhan, Engkau yang ajar kami untuk selalu taat kepada pemerintah kami, bahkan Engkau yang mengajar kami untuk juga peduli pada sekitar kami dengan cara yang paling gampang Tuhan, yaitu dengan menjaga jarak dengan orang-orang yang kami kasihi, ataupun menjaga jarak dengan teman-teman kami di tempat kerja, di tempat-tempat yang kami masih harus tetap melaksanakan apa yang kami harus lakukan setiap hari. Ajar kami untuk mengasihi mereka dengan menjaga jarak, ataupun mengasihi mereka dengan doa-doa kami setiap malam. Dan bahkan mungkin ada dari kami yang punya materi atau harta yang berkelebihan, Tuhan ajar kami juga untuk mengasihi mereka dengan memberi kepada mereka semua yang membutuhkan, yang masih bertahan hidup dengan susah payah di dalam wabah ini. Gunakan kami anak-anak muda-Mu Tuhan untuk menjadi terang dan garam di tengah masa-masa sulit seperti ini. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat persembahan kami Tuhan yang sudah kami berikan kepadamu. Tuhan, Engkau yang berkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini, biarlah mereka mengelola persembahan ini dengan baik dan benar dan sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Engkau juga berkati setiap kami Tuhan yang sudah memberikan, biarlah kami tetap selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati hidup dan kehidupan kami malam ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri
kita menyanyi kasih Tuhan mengiringi. Kita berpisah dari tempat ini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam ini, mari kita menyanyi janji yang manis. Silakan duduk kembali, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Selamat malam dan shalom.